Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk melakukan validasi data PA. Nah, terlebih dahulu kita login sebagai dokter PA. Di sini saya menggunakan akun Dr. Berti. Ini saya sudah login. Kemudian masuk ke menu laborat, kemudian masuk ke menu periksa lab PA. Nah, setelah itu kita tampilkan dulu semua pasien. Kita filter tanggalnya di bagian atas. Nah, untuk pewarnaannya di sini, jika berwarna kuning seperti ini berarti sudah tervalidasi. Di sini saya perlihatkan keterangan warna. Di sini warna kuning seperti ini berarti hasil pemeriksaan lab PA telah divalidasi oleh DPJP. Nah, sedangkan hasil yang berwarna hijau seperti ini, data hasil pemeriksaan lab PA telah divalidasi. Jadi kalau untuk yang berwarna hijau ini sudah divalidasi hasil dan validasi data hasil PA. Nah, kemudian kita coba untuk memvalidasi. Nah, kalau yang warna putih seperti ini berarti belum tervalidasi. Saya contohkan satu pasien, misalkan ini Tyson ya. Kita coba sebaiknya untuk melakukan validasi, pastikan dulu pasiennya dengan cara filter sesuai dengan tanggal kapan pasiennya ini berkunjung. Misalkan ini kita lihat tanggal 3 ya. Tanggal 3 di sini juga sampai dengan tanggal 3. Ini kita copy saja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan pasien atas nama Tyson dengan dua hasil. Satu hasil sudah tervalidasi dan satunya belum. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan validasi? Nah, sebelumnya kita cek dulu isian dari hasil sementara pasien. Nah, kita lihat di sini hasilnya on process. Nah, sebelum memvalidasi, karena validasi itu hanya bisa dilakukan satu kali, dan apabila sudah tervalidasi itu tidak akan bisa untuk dibuka kembali. Jadi sebaiknya pada saat dilakukan pengisian hasil, dipastikan dulu isiannya. Caranya itu klik kanan di pasien, masuk ke ubah hasil lab PA di sini. Jadi jangan dulu masuk ke validasi hasil lab PA, masuk dulu di sini. Jadi ceritanya ubah hasil ini adalah hasil sementara. Nah, ini kita klik. Nah, di sini tampilannya, jadi ini adalah update terbaru di mana sudah tidak dimungkinkan lagi untuk adanya kesalahan penginputan, di mana sudah tepat pilihannya satu pasien. Jadi ketika mengisi bukan lagi di sebelah sini, jadi otomatis kita pada saat akan melakukan pengisian hasil itu masuk ke pasiennya. Jadi kita pilih pasien, kemudian klik kanan, ubah hasil lab PA. Kemudian lakukan pengisian hasil. Untuk pengisian hasilnya ini tidak boleh ada yang kosong. Kalaupun misalkan ada salah satu item yang tidak perlu untuk diisi, itu diisikan minus saja. Karena ketika misalkan ada salah satu hasil yang dikosongkan ketika akan disimpan, maka akan ada notif seperti ini, maaf, tidak boleh kosong. Nah, ini kita isikan saya misalkan mikronya ini tidak ada sebenarnya, tapi kita minuskan saja. Kemudian di diagnosa ini kita anggap hasilnya sudah keluar. Coba kita isikan. Makroskopiknya juga. Kemudian kesimpulan. Kemudian pesan. Ini disimpan. Nah, klik yes. Proses update berhasil. Nah, kita lihat di data ini, kita klik lagi satu kali. Nah, ini data sudah berubah isiannya. Nah, ini tadi mikroskopik kita isikan minus karena tidak boleh ada data yang kosong. Nah, ini untuk menghindari adanya hasil yang tidak terisi. Nah, kemudian
sekali lagi kita misalkan ada data yang masih keliru di sini, kita bisa lakukan klik kanan untuk mengubah, kemudian ubah hasil lab PA. Nah, kita ubah sekali lagi. Kemudian klik simpan. Yes. Oke, data akan berubah. Kita klik. Nah, ini datanya. Nah, jika datanya telah dipastikan bahwa tidak ada kesalahan sama sekali dan sudah dilakukan pengecekan atau cross check ke dokter DPJP penanggung jawabnya, dan data seperti ini sudah tidak ada perubahan, bisa langsung dilakukan validasi, di mana caranya itu bisa kita klik pasiennya kembali, kemudian klik kanan, kemudian validasi hasil lab PA. Jadi tadi untuk hasil sementara itu ubah hasil lab PA, hasil sementara ini, kemudian validasi itu yang di bawah sini, validasi. Nah, caranya kita klik saja satu kali. Nah, sekali lagi saya ingatkan, untuk validasi itu hanya bisa dilakukan satu kali. Jadi betul-betul data yang sudah finalisasi, jadi tidak bisa ada lagi perubahan. Nah, untuk perubahan terakhir kali itu tetap ada di form validasi. Pada saat sebelum melakukan validasi itu masih diberikan satu kali kesempatan. Nah, di sini misalkan masih ada perubahan. Nah, di sini lakukan perubahan sekali lagi. Misalkan kita tambahkan klinik. Nah, kemudian ternyata hasil mikronya ada. Mikroskopik. Nah, pastikan data semua sudah betul-betul tepat, betul-betul sesuai dengan hasil real dari pasien. Kemudian lakukan validasi. Nah, di sini kami berikan kesempatan sekali lagi konfirmasi apakah Anda yakin untuk melakukan validasi hasil lab. Nah, jika tidak, klik no. Jika ingin lanjut, klik yes. Nah, klik yes, sudah pastikan. Klik yes, proses validasi berhasil. Nah, oke, klik oke. Kemudian, nah tadi kan pasiennya ini berada di tanggal 3. Nah, sedangkan tadi kita finalkan validasi itu di tanggal 15. Berarti kalau di data pemeriksaan lab ini dia menyesuaikan dengan tanggal kapan kita validasi. Jadi kembali lagi kita filter di bagian tanggal di sini. Di bagian tanggal ini kita filter sampai dengan di sini dengan tanggal 15. Oke, setelah itu klik centang. Nah, yang ini, yang bagian atas. Nah, karena ini tadi ada dua tadi ya, yang bagian atas, isiannya diagnosa klinik, makroskopik 2, mikroskopiknya sudah terisi, kesimpulan, pesan. Nah, kemudian untuk melakukan pencetakan bisa dengan cara klik kanan, cetak hasil lab, pilih cetak hasil lab via web bridge. Jadi ini cetakannya sudah melalui web. Nah, ini diklik, ini nanti akan menampilkan cetakan yang sesuai dengan isian dari dokter. Selanjutnya, setelah kita melakukan validasi hasil, berikutnya misalkan ada review data dari hasil PA ini, kita bisa lakukan input data PA. Caranya itu kita klik kanan, kita klik kembali pasiennya. Tadi pasiennya yang ini, yang di atas ya, tanggal 15. Ini kita klik kanan, kemudian input data PA dan review, ini ditekan. Kemudian akan menampilkan form update data PA. Nah, di sini kita isikan apa reviewnya, review dari hasilnya tadi. Misalkan ini saya isikan review saja. Kemudian kesimpulan review. Kemudian catatan reviewnya apa. Kemudian klik simpan. Ini untuk menyimpan sementara. Nah, kemudian setelah melakukan pengisian data PA tadi, juga dilakukan validasi data PA. Nah, untuk memberikan pewarnaan hijau, tadi kan di awal saya jelaskan bahwa ada dua jenis pewarnaan, di mana warna kuning atau orange seperti ini berarti hasil pemeriksaan lab PA telah divalidasi. Sedangkan jika warna hijau seperti ini, artinya validasi sudah lengkap, baik hasil maupun data itu sudah tervalidasi. Oke. Nah, kita ingin melengkapi proses validasi dari pasien atas nama Tyson ini. Nah, tadi kita sudah melakukan pengisian input data PA di sini. Nah,
untuk melakukan validasi cukup menekan tombol validasi ini. Kalaupun misalkan ada data yang masih keliru, silakan melakukan penyimpanan kembali. Misalkan tambah-tambahkan saja kata-katanya. Nah, misalkan masih ada yang keliru, kita isikan kembali, kemudian klik simpan. Jangan menekan validasi. Ini aturannya sama dengan validasi di awal tadi yang hasil. Tombol validasi ini hanya bisa dilakukan satu kali saja. Berarti yang dilakukan validasi adalah data yang sudah final, tidak ada perubahan lagi sama sekali. Nah, klik validasi, misalkan sudah dipastikan validasi. Apakah Anda yakin untuk melakukan validasi? Nah, sekali lagi kami berikan notifikasi kembali, apakah Anda yakin? Jadi tidak ada alasan lagi untuk misalkan dikatakan bahwa tolong bukakan validasi karena saya keliru, ternyata hasilnya salah, kenapa saya validasi. Nah, di sistem kami sudah berikan beberapa kali warning di sini. Nah, di sini kalau misalkan belum yakin klik no, jika sudah yakin klik yes. Oke, proses validasi selesai. Nah, jika validasi telah lengkap, dia akan berwarna hijau seperti ini. Ya, terima kasih.